ini tema yang sangat menantang, tema yang sangat menarik, tema yang akan merubah hidup khususnya orang-orang muda. Katakan amin. Mengejar, mencapai keunggulan towards excellence. Saudara, satu-satunya pribadi yang excellent itu bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan siapa-siapa. Satu-satunya pribadi yang excellent, yang unggul adalah Bapa kita di surga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia satu-satunya pribadi yang unggul. Nah, keunggulannya, keexcellennya, kehebatannya, kedahsyatannya itu tidak dia miliki sendiri. Dia bagikan kepada manusia yang dia jadikan itu. Katakan amin. Saya cek dulu media, kamu cek. Tolong di Zoom, Instagram, Facebook, tulis sesuatu, jelas enggak suara saya? Kalau saya media, ya, membaca ya. Saya ulang. Dia yang maha unggul, dia yang maha kuasa, dia yang maha dahsyat, dia yang maha segala-galanya, tidak egois. Dia bagikan keunggulannya itu kepada yang dia jadikan. Mari kita buka ayat pertama, Kejadian 1 ayat 26, supaya semua kita tahu siapa diri kita. Saudara, hari ini setan cukup berhasil merusak kepribadian manusia. Ya, dalam 2 hari ini saya tidak kenal, saya juga nggak tahu, cuma karena lagi viral di Hong Kong sedang ada upacara pemakaman. Saya juga bingung, ikuti dari orang-orang cerita kepada saya. Upacara pemakaman seorang artis yang masih hidup itu berlangsung 3 hari. Ini pemakaman model. Enggak, karena saya ditanya oleh banyak orang, akhirnya saya cari di sosial media siapa sih yang mati ini. Ternyata dia orangnya, tapi dia bunuh diri. Dia kecewa. Padahal dia terkenal cantik, tenar, kaya. Nah, itu salah satu keberhasilan setan merusak kehebatan Tuhan dalam diri manusia. Bisa ditayangkan operatornya di mana? Belum ada ayatnya. Tolong. Ya. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia terus menurut gambar dan rupa Tuhan. Apa tujuannya? Supaya manusia itu, nah, kata berkuasa ganti dengan kata berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka menjadi seperti Tuhan. Bukan untuk sombong, bukan untuk sombong. Tadi tanya saya ini interview, padahal pakai baju apa? Ini lurik Jogja. Ini orang Jogja kok nggak semua. Ini lurik Jogja dari sebuah perusahaan batik namanya Kini Suci. Dan saya suka punya mereka. Oke, percaya bahwa setiap manusia itu sehebat Tuhan. Saya tanya, setelah baca firman ini, percaya bahwa manusia itu sehebat Tuhan? Yang lain nggak percaya. Kucing kamu. Yuk. Kalau saudara tidak percaya firman ini, engkau bukan manusia. Terus apa? Saya bilang apa tadi? Benar.
Saya mau buktikan hebatnya ayat. Siapa yang pernah dengar istilah fisika kuantum? Angkat tangan. Satu. Seperti ini yang di atas, ibu dosen, bapak dosen, fisika kuantum. Hari ini dunia sedang dibuat kagum dan bangga dengan quantum physics. Saudara, orang pertama yang mempopulerkan istilah fisika kuantum itu adalah Nikola Tesla. Saya tanya, cepat jawabnya. Sekarang ini hanya ada satu negara di dunia yang kemajuannya dalam semua bidang ekonomi, teknologi ruang angkasa, teknologi kapal selam, teknologi apa saja. Negara mana? Kalau kamu jemput Amerika ketiga, itu kamu banyak nonton drama Korea, itu goblok seperti itu. Serius? Hei mahasiswa, sangat salah kalau kalian berkata Amerika seperti tidak jauh. Negara mana? Indonesia. Tunggu dulu. Nanti 2045 saya percaya asal Jokowi periode 3 dipilih lagi. Serius, saya percaya Tuhan akan izinkan Jokowi Widodo untuk ketiga. Karena Tuhan saya bangsa Indonesia dan dia tidak ada diganti orang lain. Cuma dua yang sebelum ayo bangsa mana, negara mana paling hebat sekarang? Mana itu saya tak kembali. Nias apa semua bilang nias? Mana satu orang mewakili? Saya tak dengar. Tiongkok. Bilang apa katakan tadi? Saya betul namanya, kita satu. Kamu bilang mana? Amerika. Aduh, kalau kamu anak saya masukkan mesin cuci. Betul bukan anak saya. Siapa namamu? Fam apa? Kiai. Kiai. Mana itu? Kamu? Untuk negara. Wih, mana? Besar atau kecil? Dari mana? Oh, aku. Dengar baik-baik ya. Negara yang terhebat 5 tahun terakhir adalah Tiongkok. Luar biasa, Amerika ketinggalan jauh. Nah, dengar ya. Mengapa Tiongkok bisa semaju ini? Karena mereka mempraktekkan dan menghidupi fisika kuantum. Catat baik-baik. Jadi generasi ini kalau ingin maju, pelajari fisika kuantum. Sorakan kagum akan luar biasa. Tolong ibu bapak dosen yang terhormat, selidiki hebatnya fisika kuantum. Lalu manusia mulai lari lebih jauh. Artificial intelligence, pernah dengar itu AI atau AI? Wah, ini dunia dibuat panik dengan saya kalau menerangkan ke anak-anak SD, ya karena mereka sering tanya ke saya juga. Jadi apa itu AI itu? Saya bilang manusia buatan manusia. Itu AI, manusia buatan manusia. Dan kesempurnaan artificial intelligence ini mendekati luar biasa. Lalu muncul
Jokowi akan memberikan golden visa Indonesia untuk pendirian atau sudah lepas daripada kontroversi ini itu. Saya nggak mau sibuk dengan kontroversinya, tapi saya meyakinkan orang-orang inilah perkembangan dunia. Rekan-rekan saya pendeta, para hamba Tuhan, bapak-bapak penginjil majelis gereja, saya titipkan pesan ini. Khotbah-khotbah gereja harus berubah. Tidak boleh hanya seputaran Yudea, Galilea, Samaria, Yerusalem, neraka, surga. Sudah ketinggalan. Dari mimbar-mimbar gereja harus disampaikan dahsyatnya Kejadian 1 ayat 20. Dari mana fisika kuantum? 5 tahun yang lalu pertama kali ada orang itu pertama kali saya dengar istilah fisika kuantum itu kurang lebih 5 tahun yang lalu. Apa itu? Nah, saya ini kalau dengar hal baru, saya harus selidiki, saya harus cari itu apa? Siapa penemunya? Kenapa ini? Saudara, sejak hari itu kalau ada orang ajak saya diskusi tentang fisika kuantum, saya akan tunjukkan ayatnya ada di Alkitab. Jauh sebelum Nikola Tesla menemukan istilah fisika kuantum, ternyata Musa adalah orang pertama yang menulis ini. Nanti saya tunjukkan. Begini hebatnya fisika kuantum. Ternyata kekuatan terhebat manusia bukan pada uang. Uang itu bagian kecil dari kehebatan Kejadian 1:20. Ternyata kehebatan manusia itu ada di memorinya, di otak kecil bagian belakang kepala kita ini. Nah, yang disebut ide itulah kekuatan fisika kuantum. Catat baik. Oke, sekarang kita lihat ayat. Kejadian 11 ayat 6. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Kita lihat. Ini sungguh luar biasa. Berfirmanlah, dan ia berfirman. Waktu itu anak cucu Nuh yang dipimpin oleh Nimrod membuat bangunan permanen pertama di dunia. Dan bukan cuma bangunan permanen, tapi bangunan bertingkat yang pertama di dunia. Belum ada teknologi besi beton, belum ada teknologi arsitek dan sipil, belum ada orang buat batu bata. Zaman itu bahkan sampai zaman Raja Daud masih pakai tenda. Baru Raja Salomo yang menggunakan bangunan permanen. Nah, saudara, itu dari Menara Babel Kejadian 11 sampai kitab Raja-Raja yang kedua, itu jaraknya berapa ribu tahun. Tapi Nimrod dengan kelompoknya, dengan keluarga besarnya sudah menemukan ide sampai membuat Tuhan pencipta alam semesta mengakui apa yang Nimrod dan anak-anaknya buat. Tayangkan lagi Kejadian 11 kan. Dan Yahweh berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Kita nggak perlu bahas itu karena ada perlu waktu tersendiri. Ini jawab, kata ini menunjukkan apa? Ayo cepat. Ayo, kata ini menunjukkan apa? Cepat. Menara Babel. Jadi saya baca bangunan bertingkat yang pertama ini papan di surga loh yang mengagumi. Barulah permulaan usaha mereka. Maka
bidang teknologi. Begini bunyi firman. Inilah teknologi sipil dan arsitek yang pertama di dunia. Ada fakultas teknik sipil di mobil? Ada dosen sipil di sini? Coba anak-anak dosen sipil. Wih, dosennya ibu ya? Bapak tuh ibu tuh dosennya? Ibu, iya. Tolong bantu saya. Tahun berapa Mister Beton itu orang Belanda menemukan besi beton untuk bangunan Merdeka? Nah, kalau dibandingkan jaraknya Mister Beton, Pak Beton kalau kita pakai bahasa Indonesia, menemukan besi untuk membuat bangunan Merdeka dengan jarak ke Nimrod itu jauh sekali. Maka itu Papa sendiri cadar melihat Nimrod dan anak cucunya bisa punya ide membangun bangunan permanen pertama di dunia dan bertekad pula. Tuhan heran. Bayangkan lagi, dia kagum. Inilah teknologi sipil dan arsitek yang pertama di dunia. Lalu, nah di sini fisika kuantum itu muncul. Mulai dari kapan? Sudah tahu saya sekarang saya bisa baca. Mulai dari bukan kok sekarang saat itu. Ayo, ini cara belajar kita. Mulai dari saat itu. Menara Babel. Makasih Pak Rektor. Mulai dari Menara Babel ini ngeri buat saya. Apapun juga itu berapa? Semua. Apapun juga itu berapa? Semua tak terhingga. Siapa ingat tangan saya nggak boleh goyang. Siapa ingat bentuk cara menggambarkan tak terhingga tapi bukan dengan tulisan? Tahu bahasa Inggrisnya infinite, tak terhingga, no limit, tidak ada batas. Ini fisika kuantum. Mulai dari Menara Babel didirikan, manusia tidak punya limit untuk menciptakan apa saja. Katakan apa? Tidak punya limit, tidak ada batasan. Semua ciptaan yang sudah kelihatan, lihat HP-mu, lihat sepatumu, lihat jam tanganmu, lihat apa saja yang kita pakai. Sebelum jadi barang-barang ini, mereka itu ada di mana? Mahasiswa, saya ini kan mahasiswa anak TK. Ayo jawab. Benda-benda yang kita pakai, yang kita lihat sekarang, sebelum jadi seperti ini, mereka itu ada di mana? Di mana-mana. Di lemari. Apa sama di lemari? Di mana? Di alam. Tolong kamu bantu Papa. Di mana? Ini lemari lagi. Anaknya siapa? Iya. Mana yang ngomong mahasiswa siapa? Saya minta berdiri dong. Ayo berdiri coba. Saya kenalkan. Siapa nama? Lilian. Nama belakang? Nama belakang. Nama belakang siapa? Faham? Gula. Jauh. Nama seperti orang biasa. Duduk Lilian.
di rumah itu. Kamu jawabnya mana sih? Ayo jawab lagi. Sebelum benda-benda yang kita pakai, kita bisa lihat ini semua. Sebelum mereka ada, adanya di mana? Di di kepala kita. Lo betul tidak? Namanya apa? Ini loh. Saudara, bulan Mei 83, saya nggak akan lupa peristiwa. Kejadian 11 ayat 6 ini diwahyukan oleh Roh Kudus. Hampir 2 minggu saya nggak bisa tidur karena melihat firman ini dahsyat sekali. Coba ulangi lagi, tayang sampai selesai. Menara Babel ini adalah teknologi arsitek dan teknik sipil yang pertama diusahakan oleh manusia. Sejak manusia mendirikan menara Babel ini, apapun juga yang, ayo baca yang, semuanya tolong mahasiswa, ini untuk kalian ya. Saya jamin siapapun juga setelah mendengar firman hari ini, termasuk ikuti di rumah. Saya kalau mengajar rekaman saya lengkap. HP ini rekaman suara karena akan ditayangkan di radio-radio. Di meja situ ada Zoom, ada Instagram, dan ada 3 Facebook saya yang ikuti cukup banyak. Maka catat, siapapun yang mendengar firman hari ini tanggal 4 Agustus 2023 di kampus Universitas Kristen Immanuel Kalasan, Yogyakarta, dan saudara melakukan seperti yang tertulis, catat, engkau tidak akan gagal dan miskin sampai mati. Maka itu ketika pertama kali saya dapat kewahyuan ayat ini, hampir 2 minggu saya nggak bisa tidur karena tiap kali saya macamkan mata, keluar semua di otak ini, dahsyat sekali. Saya ulangi, mulai manusia mendirikan bangunan permanen bertingkat yang pertama di dunia, apapun juga yang manusia rencanakan. Apa kata rencana? Ide, pikirkan. Baca 1, 2, 3. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya selalu gemetar saya, luar biasa. Jujur jawab, menurut firman ini, akankah ada orang miskin dan orang bodoh di dunia? Jawab, tidak. Yang ada adalah pemalas. Catat ini. Yang ada adalah pemalas. Jadi kalau sampai ada orang miskin dan orang bodoh, karena dia malas, catat. Sekarang saya akan buat pembuktian yang negatif. Karena sifat manusia itu kalau yang negatif itu seperti apa? Itu sifatnya. Dengar. Jadi 2 hari pertama firman ini merasuki hidup saya. Tiba-tiba kepikir begini. Tolong yang di bawah situ, yang tertawa sendiri, ya, dengar sini, ini penting. Terima kasih.
Jadi yang mahasiswi jangan mulai ke belakangnya, lihat ke sini. Hal yang kedua, ketika Roh Kudus membukakan firman ini, yang negatif itu muncul. Jawab pertanyaan. Ternyata penjahat-penjahat, maling, pembunuh, penemu ekstasi, pembuat narkoba. Tolong yang di Zoom ada suara siapa itu? Mute. Saya terganggu. Makasih. Hari kedua saya shock karena ada gak penjahat mau melakukan kejahatan tanpa rencana? Jawab. Tidak. Lalu saya berkata begini, Papa, saya boleh jawab. Seharusnya firman ini engkau tambah. Tanya lagi, mana? Ya. Mulai dari sekarang, apapun juga yang manusia rencanakan, kecuali maling, perampok, pembunuh, pezina, pembuat ekstasi dan sebagainya, kecuali. Ngerti nggak maksud saya? Ini keadilan Tuhan. Pokoknya manusia, asal dia itu orang, siapapun juga yang namanya manusia itu diberi otoritas menjadi seperti Tuhan yang punya daya cipta di otak kecil. Ini fisika kuantum. Saya sekarang itu. Nah, maka itu saya tanya sebelum kita lihat positif. Jadi setelah kita baca firman ini, setan atau anak Tuhan yang lebih sukses menggenapi? Loh, saya tanya jawab. Fakta saja. Siapa yang lebih sukses menggenapi Kejadian 11 ayat 6? Kita atau setan? Coba jawab. Satu, dengar ya? Oke. Nah, kalau kita mengakui ternyata setan lebih pintar mempraktekkan kuantum fisik, padahal firman ini untuk siapa? Hei, jawab. Firman ini untuk siapa? Untuk kita. Tapi kenapa setan yang pakai? Jangan tersinggung kalau saya katakan kita pemalas. Tanya lagi. Untuk membuat ide itu perlu biaya tidak? Sama sekali tidak. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Engkau sambil ngupel pun bisa dapat ide. Oh, enggak, amin. Engkau sedang garuk-garuk kepala ketemu, engkau pun bisa punya ide. Ini luar biasa. Jadi Tiongkok menjadi negara terhebat di dunia sekarang karena punya ide. Dan hebatnya firman ini, ternyata gak harus mengaku Kristen. Justru kebanyakan yang Kristen ini orang-orang. Tiongkok itu negara yang benci Tuhan. Catat, tahun 2017 negara Tiongkok membuat undang-undang negara yang ngeri buat umat beragama. Begini bunyi undang-undang ini: semua pejabat negara termasuk pegawai negeri yang bertawar mengakui punya iman untuk salah satu agama
agama apapun langsung dipecah. Sadis. Tapi kenyataannya Kejadian 11 ayat 6 mereka hidupi, idenya berkembang terus. Tiap hari kalau kita dengar berita dari negara itu, negara-negara Eropa, negara Amerika Utara, kaget-kaget, kok bisa? Setiap hari Tiongkok itu dengan penduduk 1,3 miliar, itu kalau 10% saja dari penduduknya disuruh punya ide baru, wih, berapa banyak ide baru muncul tiap hari. Hari kelima, ketika firman ini berkembang terus di otak saya sampai saya nggak bisa tidur, lalu saya pakai stopwatch waktu itu. Catat baik-baik. Saya mau coba. Ide saya ini muncul setiap berapa menit. Maaf ya, saya kalau mengajar apa adanya. Waktu saya BAB, waktu saya mandi, waktu saya makan, waktu saya baca, waktu saya jalan, itu saya hitung semua. Tahu jawabannya. Saya ingin para dosen juga begitu ya. Saya ingin para mahasiswa juga dengar. Saya komentar waktu itu tahun 83 ya, tahun ini berapa bulan yang lalu umur saya 67 tahun. Setiap 3 menit muncul ide baru. Sampai saya pencet kepala saya dan stop, jangan mikir lagi, stop. Saya jadi buat capek, mikir ini kuat, lihat ini kuat, apa? Ini hebat. Tayangkan lagi. Nah, saya minta kata ini mulai dari sekarang, apapun juga yang dengan masukkan namamu masing-masing. Ngerti? Lalu saya tanya, ngerti tidak? Yang lupa namanya bukan KTP Pusat, termasuk para dosen. Saya mau katakan ya, sejak Mei 83 waktu mengerti firman ini, saya sering ketemu orang-orang yang sudah pensiun. Oh, saya marah-marahi mereka. Padahal kalau saya pensiun lebih komentar daripada saya. Pensiunan malas, cuma tunggu kapan mati. Bertobat. Menurut firman ini, gak ada batas umur orang itu punya ide. Katakan amin. Tolong ya, nanti setelah ini cek dirimu sendiri, termasuk yang di rumah, tiap berapa menit di otak saudara keluar ide baru. Catat. Hei anak-anak muda, jangan kau jadi pengemis. Keluarkan ide. Oke? Ngerti maksudnya? Kata mereka diganti apa? Nama siapa? Nama pacar, nama pacar. Ayo, 1, 2, 3. Mulai dari sekarang, apapun juga yang kalian sampai rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tepuk tangan buat diri. Tuhan bawa kita untuk belajar 2 ayat ini dulu. Kejadian 1:26 dan Kejadian 11 ayat 6. Karena tema Torch Excellence, kejar, raih, capai keunggulan ini. Saudara jangan percaya engkau bisa unggul kalau ada yang modali kamu duit sekian miliar. Berapa? Tadi saya sudah tanya, untuk memiliki ide perlu bayar tidak? Jawabannya tidak. Sambil apa tadi? Sambil mobil pun ide bisa
Betul? Ini luar biasa. Bayangkan semua kalian dari daerah-daerah yang jauh dari Pulau Jawa. Dan sebagian besar jangan tersinggung. Maaf ya kalau saya ngomong, maaf jangan marah. Dari tadi saya masuk lewat, maaf ini. Sebagian besar orang tua itu kurang mampu. Betul atau salah? Ya sudah, gak usah takut. Tapi kau jangan mengecilkan dirimu dengan cara mengecilkan Tuhan. Karena engkau berkata orang tua pas-pasan. Stop berkata seperti itu. Fisika kuantum itu tidak perlu modal uang, modal materi, modal fasilitas. Fisika kuantum cukup otak kecil ini diproduksikan terus, maka keluar hal-hal das. Suatu kali saya lupa tahun 80-an, tiba-tiba saya mendapat buku tentang Finlandia. Nah, saya memang dari dulu kagum dengan negara Finland, sebab negara Finland itu negara pertama di dunia setelah Israel yang menggunakan sistem pendidikan yang paling hebat. Bahkan sampai hari ini itu Finlandia. Masalah pendidikan, masalah keluarga negara yang hebat. Nah, salah satu waktu seorang menteri kebudayaannya di negara itu punya ide yang aneh dan unik. Saya lupa siapa menterinya waktu itu. Coba kalian, dia mengikuti, cari di dunia ini bangsa mana yang seninya, artinya seninya itu tidak pernah ada kata salah. Nah, saya waktu saya baca itu, mengapa mereka yang ingin mencari sebuah bangsa yang seninya itu nggak pernah salah. Kalau perlu di atas saja boleh, Robin. Mau di atas atau di bawah? Mau di bawah? Dengar ya? Mereka cari saudara kemana saja. Saudara kan kagum. Maka itu saya kagum juga dan saya bangga ketika penemuan itu. Catat, ternyata satu-satunya seni di dunia ini yang ditemukan oleh orang Finland adalah seni batik. Catat itu baik-baik. Batik. Saya juga heran, kenapa dengan batik? Ada apa? Nah, ternyata batik itu sebuah seni yang tidak pernah ada salahnya. Maksudnya, seorang pembatik sedang membatik, entah kesenggol apa tangannya atau keluar dari garisnya, maka buat pembatik itu nggak salah. Dia akan menemukan model yang lain lagi. Jadi Finlandia mempelajari seni ini bukan batiknya, tapi konsep. Wah, waktu saya baca itu hebat sekali banget. Saudara, sejak awal saya jadi hamba Tuhan tahun 70-an yang lalu sampai hari ini saya tak pernah punya sepotong dasi atau sepotong jas. Sejak saya jadi hamba Tuhan tahun 70-an yang lalu, saya selalu menggunakan baju-baju pakaian tradisional Indonesia. Itu yang saya gunakan. Saya di dunia pun saya mau pakai jas. Bahkan pernah tahun 80-an awal ada gereja yang tidak boleh pengkhotbah pakai batik. Ada berapa kali saya diundang, saya datang pakai batik, dipaksa suruh ganti baju bajunya pendeta pakai dasi. Saya bilang lebih baik saya tak khotbah jadi jemaat saja. Puji Tuhan cuma sebentar waktu itu lewat. Nah, ini loh. Jadi pulang dari sini, saudara masing-masing kalau percaya hebatnya
diri kita yang serupa dan segambar dengan Tuhan itu. Gak ada yang gagal, gak ada yang miskin, gak ada yang bodoh. Semuanya pasti berhasil. Gak ada aneh lagi. Semuanya pasti berhasil. Keluarkan itu. Terus, nah, bagian terakhir. Setan tahu firman ini. Setan tahu. Maka setan punya satu senjata untuk menghancurkan kehebatan Tuhan di dalam dirimu. Dengan cara apa? Ingat kata-kata bully. Tahu bully? Perundungan? Tahu ya? Nah, itu satu-satunya senjata yang iblis pakai untuk merusak gambar Tuhan yang sempurna di hidupmu. Catat itu baik. Mulai hari ini tidak boleh ada seorang pun yang mempercayai kata-kata setan. Izinkan saya mengatakan kalimat. Maaf. Tadi siapa fotografernya? Dia mahasiswi atau bukan? Tadi saya ketemu di Bangkok. Yang foto-foto tadi? Mahasiswi. Siapa namanya? Yang sini. Saya kaku. Tadi saya di Bangkok melihat saudara ini. Saya lihat PD-nya luar biasa. Kenalan dulu, aku sekali. Siapa namanya? Gregory. Pernah nggak Gregory itu dibully? Belum apa jujur aja. Saudara, saya bangga dengan itu. Dunia akan pulih dengan keberaniannya. Dunia akan pulih melihat penampilan ini dan kami berluar biasa. Saudara, jangan pernah merasa minder dan tidak berdaya diri. Amin. Fakultas apa? Semester berapa sekarang? Izinkan saya berkata begini ya, tapi jangan dianggap negatif. Salah satu hobi saya mencari anak-anak cacat, salah satu. Dan oleh kemurahan Tuhan buat mereka berhasil setelah ketemu saya untuk saya dorong. Hari-hari ini dengan adanya sosial media yang luar biasa, cari di YouTube, di internet tentang orang-orang cacat tapi yang berhasil mempengaruhi dunia. Ngerti maksud saya? Cari. Hei setan, stop! Kata-katamu merusak orang-orang hebat ini. Dalam nama Yesus, hancurkan kata-katanya. Setuju? Terima dirimu siapapun Anda. Kalau saudara mencari search di Google tentang motivator terhebat di dunia, sudah lebih 10 tahun ini nama ini gak pernah turun. Selalu di nomor 1, the best motivator in the world. Pasti yang keluar namanya Nick Vujicic. Yang belum tahu tolong cari. Anak pendeta
dari Queensland, Australia. Begitu istri pendeta ini melahirkan, syok, gempar rumah sakit juga, karena Nick lahir tanpa tangan, tanpa kaki, hanya kaki sebelah kanan cuma seperti kaki bebek nempel, itu saja. Dalam kesaksian orang tuanya saya baca, salah apa kami Tuhan berikan anak seperti dia? Tidak ada salah. Sekarang Nick sudah menikah, punya anak 4, yang 2 kembar. Cari dia. Dia pernah datang ke Indonesia tahun 2014 ketika saya. Waktu dia ada di RCTI, semua orang menangis melihat dia. Dan salah satu kalimat yang dia ucapkan, saya ikuti. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak buat mujizat untuk saya. Karena dia anak pendeta, Nick ini berdoa sampai umur 8 tahun. Hampir setiap pagi kalau dia bangun, dia berharap tangannya tumbuh, kakinya tumbuh. 8 tahun Tuhan tidak jawab. Tiap malam dia berdoa, Tuhan kiranya malam ini Engkau buat mujizat. Nah, ketika dia tiba di Indonesia tahun 2014 yang lalu, dia mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau tidak buat mujizat untuk aku. Suatu hari dia ada di salah satu penjara di Amerika, penjara yang paling kejam, karena di situ pembunuh sadis dikumpulkan. Waktu Nick masuk, diejek karena dia digendong. Mau bicara apa? Tapi Nick dengan pede, dia kalau hadir di semua acara harus ada meja untuk dia berdiri. Bayangkan gak punya tangan, gak punya kaki, hanya pakai mikrofon yang sudah nempel. Kalimat pertama dia bilang begini di penjara, siapa yang ingin saya peluk? Bingung gak? Mau peluk aja kamu gak punya tangan. Akhirnya berdiri seorang narapidana yang teriakan sekejam sekali sampai ngedek, tapi Nick tenang. Maju lagi, dekat sini, aku mau peluk kamu. Nick majukan badannya sampai di ujung meja. Ini narapidana ini mulai bingung. Maju lagi, maju. Akhirnya tubuh Nick nempel ke pundak narapidana ini. Dan Nick berkata, kamu bisa merasa pelukan kalau kamu peluk aku dulu. Karena di video itu, ini narapidana yang jadi ini nangis, gak berhenti. Cari di Google ini orangnya. Maka itu tema yang terpilih, kejar keunggulan, capai keunggulan, force excellence. Ternyata keunggulan itu tidak di kampus ini, kampus itu, kampus ono. Keunggulan itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Amin. Kembangkan itu. Keunggulan yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang sudah Tuhan tahu, built-in. Tahu kata built-in? Diciptakan bersamaan ketika sel telur ibu kita dibuai oleh benih bapak kita.
Begitu menit pertama kita jadi manusia, keunggulan itu ikut masuk juga. Dan itu ada sampai kita mati nanti. Maka itu selama kita masih hidup, jangan pernah remehkan the excellence one yang ada di hidup kita masing-masing. Ayat berikut terakhir, Mazmur 8. Izinkan saya berkata begini, kerusakan ya yang iblis buat di hidup semua manusia, kerusakan itu dimulai di rumah kita. Ketika orang tua kita, ketika om tante kita, ketika orang-orang dekat orang tua kita itu mulai bicara kata-kata yang jahat, di situ setan merusak. Mazmur 8 ayat berapa ya? Ayat 4. Pokoknya Tuhan firman-Nya berbunyi, Engkau menjadikan kami manusia sedikit lebih rendah. Ayat berapa Mazmur 8? Bacakan Midi, mungkin Pak Filipus sudah tanyakan di situ. Mazmur 8 ayat berapa? Tolong saya. 4. Terima kasih. Jika aku melihat langitmu, pelan-pelan. Saudara percaya langit itu gak ada? Loh, saya tanya, langit itu gak ada. Begitu jauhnya sampai kita lihat begini, itu gak ada. Loh, kok saya gak percaya kasih? Betul gak? Langit itu ada atau tidak? Tidak. Begitu jauh, tak terhingga, itulah infinite. Tapi ada yang buat. Siapa yang buat? Apa? Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Ini loh, Tuhan itu ngomongnya luar biasa. Apa bedanya buatan jari dan buatan tangan? Cepat. Ayo, apa bedanya buatan jari dan buatan tangan? Cepetan. Pernah lihat film tahun 70-an E.T.? Saya tanya, pernah nggak? Nah, Steven Spielberg mendapat ide kekuatan E.T. makhluk ruang angkasa itu pada telunjuknya, betul tidak? Dia baca ayat itu. Orang pertama di dunia yang melukis kebesaran Tuhan tentang ayat ini adalah Michelangelo. Maka itu dalam lukisan klasiknya Michelangelo, Tuhan menggambarkan telunjuknya menyentuh manusia. Ayo, apa bedanya buatan tangan dan buatan jari jari? Nanti sih artinya, ya kalau nggak saya jawab sendiri. Nanti jam 11 kereta saya berangkat ke Jakarta, mungkin jorok ke mana? Buatan tangan itu artinya ya memang kamu punya tangan ya bisa. Tapi kalau buatan jari, hasil yang hebat alam semesta, cuma dibuat dengan jari. Oke, saya tanya, siapa bisa nggak ada orang buat pisang goreng, buat donat pakai satu jari? Nggak bisa, betul? Tapi papa kita bisa buat apa saja cuma dengan jari. Amin. Percaya saudara dan saya sehebat itu juga? Amin. Jangan percaya. Bukan calon istri jangan nanti. Itu aja nggak percaya. Terus ayat belum selesai ayat 4 ayat. Cepat. Bulan dan bintang-bintang yang bertempatkan. Terus ayat berikut. Mana? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Keren penulisannya. Tidak dipakai kata siapakah manusia. Ingat, dalam bahasa kata apakah dan siapakah untuk manusia. Kalau apakah itu sangat rendah.
Harusnya manusia itu siapa? Tapi pemasmur ini sadar kita ini apa? Cuma debu, betul? Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga kau mengingatkannya? Bapa di surga sangat memperhatikan kita. Ini luar biasa. Ayat berikut. Ayo. Namun, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun engkau telah membuat aku, katakan. Ulang ya, ulangnya gantian. Ya 1, 2, 3. Namun engkau telah membuat hampir sama seperti Tuhan dan telah mematainya dengan kemuliaan. Setan paling benci firman. Dia tidak ingin manusia disadarkan bahwa kita ini hampir sama seperti Tuhan. Yang setan inginkan saudara dan saya dibuat mirip setan. Nanti maksudnya, maka itu tolak pendapat ini. Hei yang laki-laki, engkau laki-laki sempurna dan normal. Hei kau yang perempuan, engkau perempuan sempurna dan normal. Dalam nama Yesus, tolak semua penyimpangan dan penyelewengan yang setan buat atas hidup manusia. Ngerti maksudnya? Katakan kepada dirimu, nanti malam sebelum kau tidur, waktu bercermin, senyumnya sendiri, tapi jangan lama-lama. Senyum untuk apa? Untuk berkata, jelek-jelek begini hampir sama seperti Tuhan tahu. Allah, amin. Amin. Coba ngomong kiri kanan bukan belakang. Engkau hampir sama seperti Tuhan. Cepat ngomong. Semuanya yang di atas rumah dan di rumah. Ayo, engkau hampir sama seperti Tuhan. Sudah? Sekarang aku hampir sama seperti Tuhan. Amin. Saya mau katakan kalimat setan ini ya. 3 tahun terakhir ini saya betul-betul marah dengan kata yang setan buat, hanya 5 huruf. Dengar baik-baik. Mulai hari ini kalau setan ngomong itu jangan mau percaya. Maaf ya. Ada nggak orang di sini termasuk yang di rumah mengikuti? Dengar kata gemu, wih kayak kesetanan itu. Ada? Hari ini bertobat. Setuju? Buang kata-kata yang kau terima dari kecil. Kamu itu hidupmu kok kayak terong ya? Kenapa ya kamu itu begitu? Rambutmu itu kenapa matamu mesti dicebelah? Kenapa kupingmu gak sama? Kenapa kakimu begitu? Tolak kata-kata itu. Dengan firman ini, saudara berkata, siapapun aku hampir sama seperti itu. Amin. Hasilkan ini. Nah, bagian terakhir ini kita akan baca ayat yang dipakai. Mazmur 8 ayat 2 ya? Betul, Ibu kok? Mazmur 8 ayat berapa? Oh, 328. Maaf. Ayo kita baca. Ini ayat tema kita. Mazmur 32 ayat 8. Dahsyat sekali. Terus terang, Bidu kok, Papa ini baca ini yang Excel-nya itu yang mana? Sebetulnya dia ada dari mana ini? Oke, dengar ya. Ayat ini saya paling suka. Ini cara Papa ngajar. Siapa aku di sini? Tuhan. Tuhan mau ngapain? Mengajar. Kalau ngajar pakai apa? Mulut. Ya toh? Oke. Orang disebut pakai mulut. Oke. Kedua. Dan baca.
menunjukkan kepadamu jalan yang suatu tempuh. Bagaimana cara menunjukkan jalan? Yang ketiga, aku hendak pembenasian. Stop. Pakai apa pembenasian? Tapi papa kita nggak cerewet. Mananya? Baca mananya? Mataku tertuju kepada. Rekan-rekan yang bantuan, saudara-saudara semuanya, kalau ingin belajar firman gampang dimengerti, pakai hubungan papa dengan anak-anak dan orang tua. Saya akan berikan contoh bukti nyata. Semua kita pasti pernah mengalami. Aneh, ngajar pakai mata, menunjukkan jalan pakai mata, nasihati pakai mata. Bagaimana? Nah, ada jawaban. Siapa pernah punya pengalaman seperti ini waktu masih kecil? Kalau papa mama kita terima tamu, biasanya anak-anak kecil di bawah 10 tahun, jangan jual 15 tahun kayak begini, nama sekali. Biasanya kalau papa mama ada tamu, lalu anak-anak waktu kita masih kecil di bawah 10 tahun, sering tiram ini ribut gak di ruang tamu, di depan tamu? Sering gak? Ayo bapak lupa apa sekali? Lari-lari. Apa aktor? Apa? Cari perhatian. Betul? Betul. Apa dia bandel nakal-nakal itu? Lompat sana, lompat sini. Nah, papa mama kan nggak mungkin kayak malu ada tamu, lalu mereka nggak baik. Nah, maka sendiri. Papa mama nggak ngomong satu kata muncul, melotot. Langsung kita tahu nggak mereka sedang apa? Apa? Itu sedang ngajar, sedang menunjukkan jalan, sedang nasihati. Cukup dengan mata. Yang sudah jadi mama, saya pesan, tolong anak-anak yang di balkon, tolong anak-anak jawab. Walaupun mamamu nggak di sini, pasti suaramu dengar sampai rumah. Mama-mama dengar. Anak-anak jawab. Suka nggak mama cerewet? Hebat mama cerewet ya. Ternyata anak-anak nggak suka mama cerewet. Juga dosen cerewet. Setuju? Ternyata wibawa itu bukan pada mulut, tapi pada mata. Ingat pertobatan Petrus setelah menyangkal? Lukas itu menulis, ketika mata Petrus bertemu dengan mata Yesus, Petrus di halaman, Tuhan Yesus dihadiri di dalam rumah yang membesar kayak manusia. Gak ngomong apa-apa. Langsung Petrus sadar, aduh, aku sudah berdosa. Itu kekuatannya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang diberkati Tuhan dan siapapun, gak perlu sering-sering Tuhan bicara. Mata kasihnya sering melihatin kita. Saya buktikan. Siapa pernah merasa gak ada siapa-siapa? Kok seperti ada yang ngawasi aku? Itulah mata papa yang penuh kasih dan ini firman. Jadi hari ini gak perlu ada pendeta khotbah, gak perlu suara doa kita. Papa yang maha kasih akan tetap hadir di hidup kita. Dia cuma mengawasi kita, hadiratnya ada. Cepat bertobat, tinggalkan hidup dosa, maka yang unggul itu